Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian gabungan, ya, yaitu rangkaian yang terdiri dari rangkaian hambatan seri dan paralel digabung, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada rangkaian yang digabung secara seri, ya, maupun paralel. Nah, tapi kita lihat bahwa R1 itu tidak bisa dikatakan paralel dengan R3, ya, karena di sini ada R2 ataupun R3 dengan R4 itu tidak bisa diserikan karena ada cabangnya, ya. Jadi kalau paralel kedua kakinya harus ketemu, ya. Kalau seri salah satu kaki ketemu dan tidak ada lagi cabang. Jadi kalau ini tidak ada bisa dikatakan R3 dan R4 seri, tapi karena ada cabang di sini maka ini tidak seri dengan R3, tidak seri dengan R4. Oke, kita awali dari yang paling mudah, ya. Kita bisa lihat bahwa R1 dan R2 ini sudah bisa dikatakan seri, ya, karena salah satu kakinya langsung ketemu dan tidak ada cabang lain di sini. Maka kita lihat bahwa R1 dan R2 ini setara dengan sebuah nilai, ya. Kita anggap saja itu nilainya adalah RS1. Oke, nah sekarang baru kelihatan bahwa RS1, yaitu pengganti antara R1 dan R2 itu ternyata paralel dengan R3. Maka yang ini dengan rumus perhitungan rangkaian paralel bisa kita ganti dengan sebuah nilai yang kita sebut saja nilainya adalah R1, ya. Nah, jadi di sini sekarang sudah jelas terlihat bahwa R1, R4 dan R5 itu berhubungan secara seri, ya, secara seri karena tidak ada cabang di sini, ya, tidak ada percabangan. Walaupun ini belok, ya, tidak masalah, belok itu tetap dikatakan seri dan nilainya adalah RS. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih perhitungannya. Oke. Nah, ini rangkaian yang tadi, ya, yang tadi kita lihat misalnya diketahui R1 2, R2 4, R3 6, R4 5 dan R5 adalah 7 ohm. Oke, tadi rangkaiannya kita sederhanakan menjadi ini. Ingat, RS1 adalah gabungan dari R1 dan R2 dirangkai secara seri, maka tinggal dijumlahkan saja. Nilainya adalah 2, R1-nya 2, R2-nya 4, maka hasilnya adalah 6 ohm. Jadi ini 6 ohm dan R3 juga adalah 6 ohm. Nah, nanti ini sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan ini, ya. Jadi RS1 dan R3 ini bisa diganti dengan satu nilai yang kita sebut saja RP1, ya, RP1. Oke, perhitungannya, nah, kita ingat di sini bahwa ternyata RS1 dan R3 yang diparalelkan itu nilainya sama, ya. Nah, kalau sama maka ada rumus yang lebih mudah mencarinya, ya. Tidak perlu 1 per RP, 1 per S1, 1 per S1 ditambah 1 per R3, enggak. Jadi kalau nilai yang diparalelkannya sama, maka rumusnya tinggal R dibagi N. R itu adalah nilai yang samanya, yaitu 6, ya. Dan N ini adalah jumlah R yang sama, ya. Jadi ini jumlahnya 2. Jadi kita bisa mencari langsung 6 per 2, ya, sama dengan 3 ohm. Oke, dan yang terakhir ini seri. Kita sederhanakan rangkaiannya menjadi seperti ini, ya. Nah, RP1, R4 dan R5 kita ganti, ya. Kita serikan dan kita sebut saja ini namanya RS2, ya. Jadi RS2 ini untuk membedakan dengan RS1 yang tadi, ya. Oke. RS2 bisa langsung kita cari dengan rumus hambatan pengganti seri, itu tinggal dijumlahkan. Jadi yang dijumlahkan adalah RP1, R4 dan R5. RP1-nya 3 tambah 5 tambah 7. Ini R4 dan R5. Dan kita dapatkan nilai 15 ohm. Oke, jadi kelima hambatan yang disusun seperti ini itu bisa diganti dengan sebuah hambatan yang nilainya adalah RS2. Dalam rangkaian perhitungan yang telah kita lakukan,
nilai yang dihasilkan adalah 15 ohm. Oke, jadi sekali lagi, semua hambatan ini bisa diganti dengan sebuah hambatan yang nilainya adalah 15 ohm. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hambatan ini akan setara dengan sebuah hambatan. Berapa nilai hambatan tersebut? Jadi bisa kita katakan bahwa RAB, hambatan pengganti untuk ujung atau potensial A dan B, ya, itu merupakan rangkaian gabungan seri dan paralel yang bisa kita analisis. Oke, yang pertama kita lihat, yang kita menyelesaikannya dari belakang, ya, dari sini 6 dan 6 diparalelkan, ya. Karena tadi sama, karena nilainya sama, ya, maka 6 bagi 2, 3. Nah sekarang yang 7, yang 3, dan yang 5 ini hubungannya seri, maka nilainya ditambahkan aja, 7 tambah 3 tambah 5 itu 15. Nah yang ini kalian lihat, ini nilainya sama, 15, 15, 15. Berarti bisa ditebak nilainya berapa untuk pengganti dari yang paralel ini. Ingat, yang samanya angka 15 dan jumlahnya ada 3, maka 15 bagi 3 itu nilainya 5. Nah kemudian kita lihat ini 1, 5, dan 6 ini berhubungan secara seri, ya. Maka kita bisa mencari penggantinya, 1 tambah 5 tambah 6 itu adalah 12. Oke. Nah ini rangkaian terakhir adalah rangkaian paralel, ya. Jadi ini tidak bisa seperti tadi, karena ini tidak sama, maka 1/12 tambah 1/4. Ini hasil dibalikin, dan hasilnya ini akan menghasilkan angka 1/4 tambah 1/12, ya, samakan penyebutnya, ya. Jadi 3/12 tambah 1/12, 4/12, 12/4 hasilnya. Jadi hambatan pengganti yang setara yang dapat diletakkan pada ujung AB atau RAB adalah 3 ohm. Jadi ke-9 hambatan tadi itu bisa diganti dengan sebuah hambatan yang nilainya 3 ohm saja. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.